Jangan abaikan amal baik walau sedikit boleh jadi jalan pintas menuju surga. Jangan mengabaikan amal baik walau sedikit atau kecil sekali, boleh jadi di sana ada rahmat Allah yang tersembunyi. Siapa berbuat kebaikan walau sebesar zarah, balasannya pasti berlipat dari Allah. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan amal terhormat, Dia senang menggantinya dengan rahmat. Rahmat dan ridha Allah didamba setiap hamba, karena jaminan pasti meraih surga. Setiap amal baik dibalas 10 kali lipat bukti kasih sayang yang empu rahmat. Jangan anggap remeh kita memberi, walau hanya kurma 1 biji. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Zalzalah 99:7. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik atau buruk, sekecil apapun itu. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Qs. Yunus 64. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya pahala yang 10 kali lipat. Qs. Al-An'am 160. Jadi jangan pernah menganggap remeh atau mengabaikan amal baik, sekecil apapun itu. Karena, kita tidak tahu mana yang akan menjadi sebab rahmat Allah dan surga. Misal kecil hanya yang sepele, merubah posisi sandal di masjid agar mudah nanti dipakai, boleh jadi menyelamatkan pemakainya karena keadaan licin. Hadits. Janganlah menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan senyum manis ketika bertemu saudaramu. Hari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Keren jawabannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, yang saya hormati terlebih dahulu ada guru pembimbing agama SMP Negeri 2 Garawangi, Pak Ustadz Aib, dan Pak Ahmad Daroy ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Aib dan Pak Ahmad. Dan juga tidak lupa anak-anakku, siswa-siswa SMP Negeri 2 Garawangi yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Tepuk satu. Nah. Diawali dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Jumat tanggal 30 Januari 2026, kita masih bisa berkumpul ya di lapangan ini, diberikan kesehatan. Hari ini pelaksanaan gerbang berkah. Ini Ibu pertama kali di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan kepada semua warga SMP 2 Garawangi. Amin. Salawat serta salam juga kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku, ini adalah hari yang istimewa bagi Ibu. Ini adalah yang kedua kalinya Ibu di hadapan kalian semua setelah kemarin saat upacara. Ya, ini di gerbang berkah ini momen kegiatan keagamaan. Tadi Ibu simak kegiatannya mulai dari sholat sholat duha berjamaah ya, kemudian membaca Yasin bersama ya, kemudian mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan lain ya. Yang
pertama, Ibu sampaikan apresiasi dulu untuk kalian semua sudah mengikutinya. Nah, bagi yang duduk di sebelah sana, kenapa tuh kompak? Ada halangan, para perempuan. Ya. Kemudian terima kasih Pak. Jangan diselakin dong. Jangan diselakin ya. Gini ya, Ibu diawali dengan Nabi Muhammad kita merupakan Nabi terakhir untuk kita. Coba kalau Ibu tanya, siapa yang beragama Islam di sini, Cung? Ada yang tidak langsung? Atau pahit ada yang lulus nih? Ada yang lulusin nggak? Nggak ikutan. Ada tapi nggak ikutan. Oh, ya ada. Oke, siap. Nah, ya baik, terima kasih dengan semangatnya bahwa kalian mengakui bahwa kalian itu adalah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kalian tentu tahu kisah-kisah Nabi Muhammad. Mungkin di kelas guru agama pernah menyampaikan, ya. Artinya begini, kita yang sudah mengaku agama Islam tentu harus memfavoritkan Nabi Muhammad, betul tidak? Kita harus mencontoh beliau, betul. Banyak sunah-sunah Rasul, ya, dari akhlaknya, adabnya, sopan santunnya, betul. Nah, baik, di sini Ibu berbicara mengenai kegiatan ini, Gerbang Berkah. Gerbang Berkah ini merupakan salah satu program yang ada di setiap sekolah, ya. Halo. Kebiasaan ya, kalau ada yang bicara di depan itu ikut bicara. Ya. Gerbang Berkah itu merupakan salah satu kegiatan di sekolah. Sekolah itu bukan hanya untuk membentuk, bukan hanya melahirkan yang secara akademik saja, bukan hanya pintar matematika saja, bukan hanya menjadi pintar bahasa Inggris saja, betul? Namun juga sekolah itu untuk membentuk karakter, khususnya kita sebagai Islam. Maka dengan Gerbang Berkah ini, sekolah kita mengadakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pendidikan karakter. Tadina di rumah meren anu tara salat duha di dia, salat. Betul? Oh, jawabnya banyak. Berarti banyak yang nggak salat duha kalau di rumah. Ya. Yang tadinya di rumah, mungkin di rumah jarang atau tidak membaca Yasin, jadi di sini membaca Yasin. Betul? Nanti mah di rumah juga baca Yasin, ya, atau Quran, ya. Gitu ya. Terima kasih kalian selalu mengikuti kegiatan ini. Tentunya SMP 2 Garawangi sangat berharap kepada untuk kalian. Halo. Harapan sekolah ya, dengan kegiatan ini kalian menjadi anak yang soleh-solehah. Tentu kita hidup ini bukan hanya untuk sukses di dunia, kan? Sukses di akhirat. Mudah-mudahan kalian sukses dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terus konsisten, pesan Ibu ya, konsisten mengikuti kegiatan Gerbang Berkah ini dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketaatan, ya. Siap? Ya. Tapi Ibu evaluasi nih ketika tadi baris itu bolong-bolong yang kelas yang perempuan, mohon pertemuannya akan datang diisi dulu yang depan. Siap? Siap ya?
Tuh, Pak Aib, ya tadi udah saksikan Pak Didi sebagai kesiswaan. Siap, nanti depan dulu diisi. Ya. Hari masuk surga depan hayang paheula-heula senes. Iya, pang depan atuh ya, gitu. Siap ya. Ini udah full yang laki-laki. Kemudian tadi juga Ibu menyimak masih aya nu seserian ke sholat duha. Bercanda. Nanti mah jangan ya. Iwan. Siap. Tadi katanya kan Islam ya. Iya. Nabinya Nabi Muhammad ya, meneladani sikap Nabi Muhammad, akhlaknya, rasa kesabarannya, rendah hatinya dan sebagainya banyak ya. Baik, itu dari Ibu ya. Insya Allah kita berdoa bersama-sama ya, selalu sehat dan panjang umur ya. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, panjang umur, maka dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Karena kenapa? Ketika kita sudah sakit itu luar biasa, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Paham ya? Baik ya. Ibu ingin ditutup dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Ya. Ibu pimpin, pengen Ibu mimpin satu orang. Siapa? Ayo. Ayo maju. Yang perempuan. Ayo. Satu orang. Neng gelis. Siapa Pak? Tunjuk. Ibu ingin satu orang memimpin. Oh ya, Pak Didi bantu. Satu orang pimpin. Baik. Ini banyak atribut pramukanya, keren ya. Mangga silakan. Mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Amin. Sadaqallah. Terima kasih ya. Namanya siapa? Rama Juliansa. Hah? Rama Juliansa. Rama Julian. Rama ya. Kelas Kelas 9A. 9A. Tepuk tangan untuk Rama ya. Sudah berani tampil ya, itu luar biasa. Mudah-mudahan kalian semua memiliki keberanian untuk itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anakku yang ibu sayangi, ibu banggakan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan lagi. Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa senyum manis ketika bertemu saudara kita juga termasuk kebaikan yang dapat membuat orang lain merasa senang dan nyaman. Janganlah kamu menganggap remeh suatu kebaikan, meskipun hanya dengan memberi sebiji kurma kepada orang lain. Hari, Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun itu, memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita tua yang setiap hari menuangkan air ke dalam sumur yang kering. Meskipun air yang dia tuangkan hanya sedikit, tapi dia terus melakukannya setiap hari. Suatu hari, seorang anak kecil bertanya kepada wanita tua itu, "Nenek, apa gunanya menuangkan air ke dalam sumur yang kering ini?" Wanita tua itu menjawab, "Aku menuangkan air ini karena aku ingin membantu mengisi sumur ini. Aku tahu airku tidak akan bisa mengisi sumur ini, tapi aku ingin melakukan bagianku." Tiba-tiba, seorang laki-laki yang lewat melihat ke dalam sumur dan melihat seekor burung kecil yang terjebak di dalam sumur.
Laki-laki itu kemudian mengambil air yang telah dituangkan oleh wanita tua itu dan menuangkannya ke dalam sumur, sehingga burung kecil itu bisa keluar dari sumur. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Lihat, anakku, amal baikku yang kecil itu telah menyelamatkan nyawa burung kecil itu." Kisah ini menunjukkan bahwa amal baik, sekecil apapun itu, dapat memiliki dampak besar dan bermanfaat bagi orang lain. Imam Ghazali dalam kitabnya, Ihya Ulumuddin, menyebutkan bahwa tidak mengabaikan amal baik walau sedikit adalah salah satu ciri orang yang memiliki iman yang kuat. Beliau berkata, "Janganlah kamu mengabaikan amal baik walau sedikit, karena amal baik yang sedikit dapat menjadi banyak jika dilakukan secara terus-menerus." Imam Ghazali juga menyebutkan bahwa amal baik yang sedikit dapat menjadi sebab rahmat Allah dan dapat membawa kita ke jalan yang lurus. Kita tidak tahu apa yang Allah siapkan untuk kita, dan apa yang kita anggap sebagai keberuntungan atau rahmat Allah. Tapi, kita harus yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Qs. Al-Baqarah, 216. Kita selektif terhadap amal baik yang kita lakukan walau kelihatannya kecil dan kita pun waspada dengan amal buruk walau dianggap